Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan telah membawa kita sampai di bulan Desember, yaitu di mana hari ini tanggal 5 Desember tahun 2021 kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan, beribadah kepadanya. Dan hari ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu saya mengajak semua keluarga agar mengumpulkan anggota keluarganya masing-masing di rumah untuk dapat mengikuti ibadah ini bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau telah menyertai kami dari bulan Januari hingga bulan Desember ini. Dan hari ini kami bersama-sama akan memuji-muji dan memuliakan namamu. Kami mau datang bersyukur, kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Hari ini kami akan bersama-sama beribadah kepadamu. Kami akan memuji Engkau dan kami akan mendengarkan firman Tuhan serta menerima perjamuan kudus. Untuk itu kami berdoa supaya kuasa Allah turun dan bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, bahkan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, dan urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, supaya dapat memimpin kami dalam ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Semua yang siap untuk beribadah bersama-sama, mari kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Sucikan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Mari katakan sekali lagi, kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Sucikan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja
Roh Kudus bekerja, membimbing kami semua. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa pada saat ini Engkau telah menguduskan hati kami, menyucikan hati kami, sehingga dengan demikian maka kami boleh layak untuk datang dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau, dan mempersembahkan pujian kami sebagai korban dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami melakukan di dalam hidup kami. Dan kami percaya firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang hidup, yang berkuasa untuk mempertumbuhkan iman kami sekalian. Untuk itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup kudus. Untuk itu kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini sangat singkat dan pendek, tetapi di dalam ayat ini mengandung makna yang sangat dalam yang kita perlu pelajari bersama-sama pada saat ini. Poin yang pertama yang perlu kita pelajari bersama-sama adalah kalimat kuduslah kamu adalah kalimat perintah. Kalau ini merupakan kalimat perintah, maka perintah ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tetapi perintah ini wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua, kita harus menyadari bahwa kalau Tuhan memberi perintah, pasti Tuhan tahu bahwa manusia dapat melakukan. Karena setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan ini untuk kita lakukan, itu tidak sulit untuk dilakukannya, dipraktikkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sulit bagi kita untuk dilaksanakan kalau kita mau menurut, kalau kita mau taat dan melakukan apa yang Dia firmankan kepada kita sekalian. Poin yang ketiga adalah
Jangan berkata, mana mungkin manusia dapat hidup kudus. Kita seringkali berlindung di dalam kalimat ini. Dan mungkin ini adalah merupakan ucapan yang seringkali kita ucapkan sehari-hari dalam kehidupan kita sekalian. Mana mungkin saya bisa hidup kudus? Mana mungkin manusia ini bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tema ini, kalau saya pakai bahasa Jawa itu abot. Kata kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini sulit untuk dilaksanakan dan dilakukan di dalam kehidupan kita sekalian. Susah untuk dilakukan. Mengapa? Sebab dunia ini banyak godaannya. Kita bukan hidup di dalam surga yang suci, yang mulia, yang kudus. Kita semua tidak hidup di lingkungan yang di mana di tempat itu semuanya orang suci, orang benar. Maka itu dunia ini selalu menggoda kita dan berusaha untuk menarik kita supaya kita tidak hidup dalam kekudusan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita didorong oleh firman Tuhan supaya dengan demikian maka apapun yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini yang mencoba untuk menggoda kita, mencoba untuk menarik kita supaya tidak hidup kudus, kita akan tetap bertahan. Oleh sebab itu mari saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama ayat ini. Saya hitung 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa hidup kudus, firman Tuhan berkata, berusahalah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Karena di dalam hubungan sosial dengan sesama kita bisa saja mempengaruhi kita sehingga kita saling menaruh rasa curiga antara satu sama yang lain dan kita tidak menjaga hati kita sehingga dengan demikian kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka itu firman Tuhan perintahkan pada kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kemudian dikatakan di sini juga, kejarlah kekudusan. Kita harus berjuang, saudara-saudaraku, untuk bisa hidup dalam kekudusan. Kita harus mengejar kekudusan itu. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan di sini bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudaraku, melihat Allah saja tidak bisa, saudara-saudaraku. Untuk itu, supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah keluarga kita, supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kita, dan kita dipulihkan, kita diselamatkan, dan kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Maka saudara-saudaraku, marilah kita berusaha. Marilah kita terus berjuang. Marilah kita mengejar kekudusan itu. Supaya dengan demikian maka Tuhan selalu bersama-sama dengan saudara. Tuhan bersama dengan saya, Tuhan bersama dengan kita semua. Dan kita akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Agar dengan demikian maka kita hidup kudus dan kita berkenan kepada Allah.
Nah, pertanyaannya di sini adalah terus bagaimana supaya kita bisa hidup kudus? Kita bisa hidup kudus apabila kita percaya kepada Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Jadi kalau saudara mengatakan bagaimana caranya supaya saya ini bisa hidup kudus, bagaimana caranya supaya saya berkenan kepada Tuhan dan saya bisa melihat Allah dalam kekudusannya, maka yang pertama di sini adalah percayalah kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa dosa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita yakin bahwa dosa kita ini sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Maka itu kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita bersama-sama akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus, yaitu lewat perjamuan kudus yang disiapkan pada saat ini. Biarlah setiap kita yang hadir pada saat ini dalam ibadah ini bersama-sama menerima perjamuan kudus ini, kemudian kita berdoa supaya dengan demikian maka Tuhan menguduskan kita lewat kuasa darah anak domba Allah, lewat tubuhnya dan darahnya. Kita mengingat kembali akan pengorbanan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka tubuh dan darah Yesus ini akan menyucikan kita dari segala dosa kita sekalian. Sehingga dengan demikian maka kita layak dan kita akan berkenan kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Bagian B atau bagian yang kedua, yaitu kita harus taat dan hidup menurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang bisa menyucikan kita dan menguduskan kita. Semakin banyak kita membaca firman Tuhan ini, maka kita akan semakin banyak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dan semakin banyak mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka kita akan belajar untuk melakukan firman Tuhan ini. Dan kita juga akan belajar untuk takut akan Allah. Dan semakin kita hidup menurut firman Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita akan menjauh daripada dosa. Karena yang bisa membebaskan kita dan menangkis semua godaan dan dosa yang menarik hidup kita adalah firman Tuhan. Maka itu perlu dan penting bagi kita semua untuk selalu membaca firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita sekalian. Karena firman Tuhan inilah yang dapat menyucikan kita dari segala dosa kita sekalian. Poin yang ketiga atau bagian C adalah memohon pertolongan Roh Kudus. Memang seperti yang saya katakan tadi, untuk hidup kudus bagi kita, kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, maka tidak mungkin kita akan bisa hidup kudus. Tetapi apabila kita memohon dan meminta pertolongan Roh Kudus, setiap hari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa, Roh Kudus tolong saya, supaya saya disucikan, supaya saya dikuduskan oleh kuasa darah Yesus, supaya saya berkenan kepada Allah Bapa. Maka saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya yang memohon kepada Tuhan, yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar doamu. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan kesanggupan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, supaya dengan demikian maka kita akan tetap bertahan untuk hidup dalam kekudusan Allah.
Bagaimanapun menariknya dunia ini, bagaimanapun godaan dunia yang mencoba untuk menjatuhkan kita dan menggugurkan iman kita, tidak bisa. Karena apa? Roh Kudus akan menuntun kita, bahkan Roh Kudus akan menolong kita dan membebaskan kita ya daripada godaan dunia ini, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, kesimpulan yang saya sampaikan pada saat ini adalah hanya Roh Kuduslah yang sanggup untuk menolong kita supaya kita ini tetap hidup kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup kudus. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita semua sungguh-sungguh berdoa. Supaya dengan demikian maka kita menjaga kekudusan hidup kita dan keluarga kita. Agar dengan demikian maka Tuhan selalu berkenan untuk mendengar doa-doa kita, menjawab doa kita, dan bahkan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan diperkenankan untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan kiranya lewat firman Tuhan ini, kita semua boleh terus bertumbuh dalam iman dan hidup dalam kekudusan Allah. Amin. Kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Untuk itu saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian dapat membagikan perjamuan kudus kepada anggota keluarga masing-masing, agar kita bersama-sama mengikutinya pada saat ini. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan bersama dengan sebuah pujian, sucikan dan kuduskan hati ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini bersama-sama. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sekali lagi, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allah.
besar kuasamu, besar kuasamu, besar kuasamu. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kananmu pada saat ini. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa kita makan tubuh Kristus, maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita? Yang percaya katakan haleluya. Dan mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian angkat cawan dan pegang di tangan kananmu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya kita minum cawan ini, maka segala dosa kita akan disucikan dan dikuduskan oleh Allah? Yang percaya katakan haleluya. Dan mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini sekali lagi, dan kita akan berdoa bersama-sama. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sadar pada hari ini, karena tanpa kekudusan, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa melihat Allah. Untuk itu, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, yang mengingatkan kepada kami sekalian untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu, untuk hidup taat dan melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami sekalian. Dan kami yakin dan percaya bahwa pada saat ini juga kami sudah menerima perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, yang dapat menyucikan kami
dari segala dosa kami dan menguduskan kami dan menjadikan kami sebagai orang-orang yang suci dan kudus dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Untuk itu kiranya Tuhan memberkati umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini dengan anugerah-Mu yang dari surga. Dan kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kalau Engkau dapati ada di antara mereka yang hidupnya mungkin kurang berkenan kepadamu Tuhan, saat ini juga kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau mentahirkan kami, Engkau sucikan kami, dan kuduskan kami dengan kuasa anak darah domba Allah itu. Dan maka hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami segera mengakhiri ibadah ini. Kami mohonkan kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semua mengangkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan pada saat ini. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus dan pertolongannya yang akan menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Immanuel, Allah beserta kita sekalian. Amin.